Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Dalam hal ini saya akan memberikan materi pertemuan keempat dengan materi hukum sebagai kaidah. Definisi kaidah norma. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban masing-masing. Tata itu lazim disebut kaidah atau dari bahasa Arab kaidah atau norma, berasal dari bahasa Latin norm yang bermakna parameter atau ukuran-ukuran atau norm bahasa Inggrisnya. Dan dalam bahasa Indonesia baku disebut dengan kaidah. Dikatakan bahwa apa yang disebut kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilakuan atau bersikap tindak dalam hidup. Masyarakat hidup dengan kaidah yang sangat berpengaruh demi dalam menentukan perilaku anggota masyarakat tersebut demi ketertiban dan keserasian di dalam kehidupan bersama. Dan di antara ragam kaidah tersebut terdapat kaidah hukum. Jenis-jenis kaidah hukum. Sebagai jenis kaidah yang mengatur tingkah laku warga masyarakat, maka hukum hanya satu di antara berbagai jenis kaidah lainnya. Macam-macam kaidah tersebut, Gustav Radbrook dalam Ahmad Ali membedakan kaidah atas dua, yaitu yang A, kaidah alam, dan B, kaidah kesusilaan. Kaidah alam merupakan kaidah yang menyatakan tentang apa yang pasti akan terjadi. Contohnya, semua manusia pasti meninggal. Jadi kaidah alam ini merupakan kesesuaian dengan kenyataan, mengemukakan sesuatu yang memang telah demikian. Kaidah kesusilaan merupakan kaidah yang menyatakan tentang sesuatu yang belum pasti terjadi. Sesuatu yang seharusnya terjadi, contohnya manusia seharusnya tidak membunuh. Ini berarti ada dua kemungkinan, manusia bisa membunuh tetapi bisa juga tidak membunuh. Kaidah kesusilaan merupakan kaidah yang meskipun ia kelak ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Kaidah kesusilaan menggambarkan suatu rencana atau keadaan yang ingin cepat dicapai. Dalam literatur hukum modern terdapat 4 kaidah, yaitu yang pertama kaidah kesusilaan atau moral. Kaidah kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati, sanubari manusia. Maka dari itu, kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena mencangkut kehidupan pribadi manusia. Sebagai pendukung kaidah kesusilaan adalah nurani individu dan bukan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai anggota masyarakat yang terorganisir. Pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan ialah pelanggaran bersifat yang berakibat penyesalan. Kaidah kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Yang kedua adalah kaidah agama atau kepercayaan. Kaidah agama adalah aturan tingkah laku yang diyakini oleh penganut agama tertentu sebagai berasal dari Tuhan. Aturan itu berupa dapat peraturan hidup dalam bentuk perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa siksa kelak di akhirat. Sebagai contoh, pemeluk agama Islam meyakini bahwa kewajiban menjalankan salat 5 waktu bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaidah kepercayaan atau keagamaan ditujukan kepada kehidupan beriman. Kaidah ini ditujukan kepada kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Sumber atau asal kaidah ini adalah ajaran-ajaran kepercayaan atau agama yang oleh pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan. Norma yang ketiga adalah kaidah kesopanan atau kebiasaan. Kaidah kesopanan didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah kesopanan ditujukan kepada sikap lahir pelakunya yang konkret demi penyempurnaan atau ketertiban masyarakat dan bertujuan menciptakan perdamaian, tata tertib, dan membuat asri lalu lintas
antara manusia yang bersifat lahiriah. Kaidah kesopanan timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Akibat dari pelanggaran terhadap kaidah ini adalah ia dicela sesamanya. Karena sumber kaidah ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Termasuk sanksi bagi pelanggar terhadap kaidah ini adalah berwujud teguran, cemoohan, dan pengucilan serta sejenisnya yang dilakukan oleh warga masyarakat secara tidak terorganisir, melainkan dilakukan secara sendiri-sendiri oleh warga masyarakat tertentu. Artinya, hakikat kaidah kesopanan atau kebiasaan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Kaidah kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat di dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat, regional, dan hanya berlaku baik segolongan masyarakat tertentu saja. Yang keempat adalah kaidah hukum. Di samping kaidah agama atau kepercayaan, kaidah kesusilaan atau moral, kesopanan atau kebiasaan juga tumbuh yang bernama kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaan dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Kaidah hukum ini melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari ketiga kaidah hukum yang di atas, dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang belum mendapat perlindungan dari ketiga kaidah yang lain. Isi kaidah hukum itu ditujukan kepada sikap lahir manusia. Kaidah hukum mengutamakan perbuatan lahir. Pada hakikatnya, apa yang dibatin, apa yang diberikan manusia tidak menjadi soal. Kaidah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkret, yaitu di pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat. Bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat. Agar masyarakat tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan juga. Sebagai perlindungan kepentingan manusia, kaidah kepercayaan atau keagamaan, kaidah kesusilaan, dan kaidah sopan santun atau juga disebut adat dirasakan belum cukup memuaskan. Maka terdapat dua alasan mengapa kaidah hukum menjadi penting. Yang pertama, masih banyak kepentingan-kepentingan manusia lainnya yang memerlukan perlindungan tetapi belum mendapat perlindungan dari ketiga kaidah sosial tersebut. Yang kedua, kaidah manusia yang telah mendapat perlindungan dari ketiga kaidah sosial tersebut belum cukup terlindungi karena dalam hal terjadi pelanggaran kaidah tersebut reaksi atau sanksinya dirasakan belum cukup memuaskan. Kaidah hukum sebagai kaidah sosial yaitu peraturan yang dibuat atau dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Pada konteks ini, kaidah hukum sebagai salah satu kaidah sosial mempunyai dua alternatif. Ada kemungkinan bersifat imperatif, ada juga yang bersifat fakultatif. Dalam berinteraksi, manusia dikelengkan oleh nilai pribadi, ajaran agama, dan nilai komunitas. Adanya hukum bersifat menyempurnakan tiga aturan itu bagi manusia untuk berinteraksi di masyarakat. Keempatnya disebut sebagai kaidah sosial. Masing-masing kaidah mempunyai sasaran dan ruang lingkup yang berbeda. Selama ini, pemahaman kaidah hukum dipisahkan dari kaidah lain. Contohnya, mentaati lampu lalu lintas sebatas karena adanya peraturan dan pengawas. Tetapi akan berbeda apabila ketaatan ini juga dimotivasi karena ingin berbuat baik, memperoleh nilai positif dari sisi keyakinan dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Tidak mau korupsi bukan semata agar tidak ditangkap KPK, tetapi karena ingin menghindari rasa menyesal, berdosa, dan menghargai hak rakyat. Pemimpin Indonesia yang memimpin sebuah negara hukum ini perlu memahami bahwa membangun kesadaran hukum harus diimbangi dengan membangun kesadaran terhadap kaidah lainnya.
terutama dalam hubungan antar manusia, sehingga ketika hukum dan penegaknya bermasalah dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum melemah, masih ada kaidah lain yang mengendalikan perilaku manusia untuk membangun bangsa dan memperbaiki hukum itu sendiri, semisal dengan kaidah kesopanan, kaidah kebiasaan, kaidah kesusilaan, dan keagamaan yang baik. Demikian materi kuliah hukum sebagai kaidah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.